Ya menurut saya, jadi jangan sekarang ini sudah zamannya. Lolosnya Adeline Lis ke luar negeri, seret nama Kakanwil Imigrasi Jakarta Utara, Sutrisno. Sejumlah pejabat di Kementerian Hukum dan HAM memilih bungkam setelah terungkapnya kasus pembalakan liar dengan terpidana Adeline Lis. Sebelum ditangkap di Singapura dan diterbangkan ke Indonesia pada Juni 2021, Adeline Lis memalsukan paspor dengan nama Hendro Leonardi untuk bisa terbang ke Singapura. Inspektur Wilayah 3 Kemenkumham, Khairuddin, mengatakan kaburnya Adeline Lis ke luar negeri disinyalir atas peran Sutrisno yang waktu itu sebagai Kakanwil Imigrasi Jakarta Utara yang menandatangani paspor palsu Adeline Lis dengan nama palsu Hendro Leonardi. Sutrisno yang kini menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian Kemenkumham saat dikonfirmasi berkali-kali tidak merespon atas kejadian itu. Dia memilih bungkam dengan alasan sudah dijelaskan pejabat yang berwenang yaitu Humas Ditjen Imigrasi. Fakta Adeline Lis kabur ke luar negeri menggunakan paspor palsu menunjukkan lemahnya sistem administrasi dalam penegakan hukum. Tamparan telak juga bahwa ada oknum imigrasi yang notabene di bawah naungan Kemenkumham diduga terlibat untuk meloloskan Adeline Lis kabur ke luar negeri. Sejumlah pejabat di Kemenkumham juga memilih diam dan melimpahkan pejabat lainnya termasuk Inspektur Jenderal Imigrasi Razilu. Di sisi lain, advokat kondang dari Solo yang menjadi Korwil Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pradi Jawa Tengah, M. Badruzzaman, menegaskan perlu komitmen tinggi dalam upaya penegakan hukum, khususnya dalam menangani berbagai kasus besar seperti kasusnya Adeline Lis yang dimungkinkan menyeret pihak lain yang terlibat. Informasi yang dihimpun, Adeline Lis alias Hendro Leonardi yang sudah 13 tahun buron pihak Kejaksaan Agung akhirnya ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia pada Juni 2021. Adeline Lis adalah owner PT Mujur Timber Group dan PT Keang 6 Development Indonesia. Dalam kasus pembalakan liar di hutan Mandailing Natal, Sumatera Utara, berdasar putusan MA, Adeline Lis divonis 10 tahun penjara serta membayar uang pengganti sebesar 199,8 miliar rupiah dan dana reboisasi 2,938 juta dolar AS. Namun kejaksaan tidak bisa mengeksekusi karena yang bersangkutan lebih dahulu kabur ke Singapura. Ya menurut saya, jadi jangan sekarang ini sudah zamannya sudah teknologi begitu luar biasa, masyarakat tahu semua. Jangan dimain-mainkan dengan adanya perkara-perkara seperti itu. Dan saya kira pejabat-pejabat ya harus hati-hati. Dan kalau pejabat yang berwenang untuk untuk memeriksa, menurut saya itu harus tegas. Menurut saya kan di situ misalnya kejaksaan ada pengawasnya, harus tegas, harus betul-betul diperiksa. Kemudian kalau salah ya harus dihukum pada dasarnya seperti itu. Tidak seenaknya kan pejabat kemudian tidak diapa-apakan. Jelas mas. Kalau nggak ya nggak bakalan nanti terjadi lagi. Semua yang terlibat di situ adalah bisa diperiksa itu. Kan kalau masalah misalnya mau kena hukuman ya menurut sesuai dengan apa yang menjadi peran dia.